Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama saya Teddy Sumailan di Lesehan Occidentalis Khairu Maqoma. Diskusi seputar pemikiran dibahas secara singkat namun mapan dan matang. Sahabat sekalian, implementasi wasiat wajibah beda agama dalam hukum waris Islam di Indonesia menjadi problem ketika ditimbang dengan hukum waris dalam Islam. Terdapat hadis tentang larangan seorang muslim mewarisi kafir, dan demikian pula sebaliknya, yang bersifat final dan mutlak. Selain itu, pendapat 4 imam mazhab terkait kemutlakan makna dalam hadis itu sudah sangat jelas. Problem lainnya yakni makna wasiat wajibah di Indonesia masih sangat luas dan tidak ada pembatasan. Sehingga masih ada celah yang bisa ditafsirkan dan dimaknai lain oleh hakim untuk memberikan bagian tertentu kepada ahli waris yang berbeda agama. Oleh karena itu, sebetulnya apa yang melatar belakangi munculnya wasiat wajibah beda agama di Indonesia? Bersama saya sudah hadir seorang narasumber sekaligus sahabat saya, Paman Aco Wahab, yang akan memberikan gambaran tentang tema kita pada saat ini. Assalamualaikum, Paman Aco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Wa bi khairin, alhamdulillah, masyaallah. Iya. Paman Aco, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ya bahwa tema kita ini tentang wasiat wajibah. Paman Aco ini kan salah satu yang mendalami wasiat wajibah ya. Ya. Jadi sebetulnya wasiat itu kan kita banyak sering dengar ya. Gitu tuh wasiat tuh banyak sekali kita sering dengar. Tapi ini ada wasiat wajibah. Nah, apa sebetulnya bedanya antara wasiat wajibah dengan wasiat biasa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ada perbedaan yang sangat signifikan antara wasiat biasa atau disebut dengan wasiat ikhtiariyah dengan wasiat wajibah. Nah, kalau wasiat itu sangat bergantung terhadap wasiat. Jadi ketika pewasiat itu tidak memberikan wasiat ketika dia masih hidup, maka tidak ada wasiat. Jadi ketika pewasiat itu sempat berwasiat, maka nanti ada wasiat di situ. Nah, bedanya dengan wasiat wajibah ini adalah merupakan tindakan hakim untuk memberikan wasiat yang bersifat wajib dan mengikat, yang diatur dalam undang-undang. Nah, kemudian wasiat ini merupakan tindakan ikhtiariyah. Jadi wasiat ini merupakan tindakan ikhtiariyah, tindakan pilihan, sedangkan wasiat wajibah itu adalah tindakan yang bersifat wajib dan mengikat. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Iya. Jadi bedanya itu ya. Bedanya wajib. Itu. Jadi bedanya kalau misalnya wasiat itu adalah merupakan pilihan sifat atau sukarela, sedangkan kalau wasiat wajibah itu mengikat, wajib dan mengikat. Wajib dan mengikat. Ya. Oke, baik, jelas ya. Kemudian wasiat wajibah ini sebetulnya bagaimana implementasinya di Indonesia? Ya. Mungkin saya akan menjelaskan dulu bagaimana secara historis ketentuan wasiat wajibah dalam undang-undang ya. Awalnya ketentuan wasiat wajibah ini itu ada di Mesir ya, tahun 1946 yang dituangkan dalam Qanun Al-Wasiyah nomor 71 pasal 76 sampai 79. Kemudian diadopsi oleh negara-negara muslim lainnya seperti Suriah, Maroko, Kuwait dan yang lainnya. Nah, kemudian walaupun negara-negara ini memiliki yang namanya perbedaan tentang siapa yang menerima wasiat wajibah, tapi memiliki persamaan, sama-sama memberikan wasiat wajibah itu kepada cucu. Nanti perbedaannya apakah cucunya harus dari jalur laki-laki atau perempuan atau keduanya gitu kan. Nah, kemudian yang diberikan ini itu adalah cucu yang ditinggal mati orang tuanya sebelum kakeknya itu meninggal dunia. Jadi untuk membantu si cucu ini yang dalam keadaan yatim, maka diberikan wasiat wajibah kepada si cucu ini, karena
kalau misalnya melewati di jalur warisan, maka dia terhalangi oleh siapa? Terhalangi oleh saudara ayahnya atau anak dari kakeknya. Nah, kemudian di samping negara-negara Muslim itu mengadopsi wasiat wajibah yang dituangkan dalam undang-undang hukum mereka, nah Indonesia juga ternyata mengadopsi wasiat wajibah itu dalam kompilasi hukum Islam. Nah, itu diatur dalam pasal 209 ayat 1 dan 2. Nah, tapi agak sedikit berbeda ya dengan wasiat wajibah yang di Mesir dan negara-negara lain yang mengatur tentang cucu. Ini mengatur tentang memberikan warisan melalui wasiat wajibah itu untuk anak angkat dan orang tua angkat. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata melalui putusan Mahkamah Agung nomor 368-K/AG/1995 itu memberikan wasiat wajibah ini kepada ahli waris non muslim. Nah, ini sudah menjadi masalah nih karena bertentangan dengan nas hadis yang sudah jelas yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, la yarithul muslimul kafiro wala yarithul kafiro muslima. Jadi tidak mewarisi seorang muslim kepada yang kafir dan tidak mewarisi seorang kafir kepada yang muslim. Nah, ini kan sudah memberikan yang namanya sesuatu yang bukan haknya ya kepada ahli waris non muslim. Nah, kemudian hal ini tentu menjadi masalah karena tadi sudah bertentangan dengan nas. Kemudian di samping itu membuka celah kepada ahli waris non muslim untuk mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah. Padahal sebenarnya dia itu terhalang nih. Terhalang karena apa? Karena perbedaan agama. Jadi perbedaan agama itu membuat seseorang itu tidak bisa mendapatkan harta warisan. Kemudian di samping itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa ini untuk dasar kemaslahatan gitu. Untuk dasar kemaslahatan. Maka kalau kita untuk menghindari konflik keluarga antara ahli waris non muslim dan ahli waris yang muslim, maka sebagai bentuk kemaslahatan diberikanlah wasiat wajibah. Akan tetapi perlu diingat gitu ya. Bahwa sesungguhnya yang namanya maslahah itu tidak boleh bertentangan dengan nas, sebagaimana Al-Buti, Ramadan Al-Buti itu dalam kitabnya Dawabitul Maslahah itu mengatakan bahwa ada namanya batasan-batasan maslahah. Yang pertama itu masuk dalam ruang lingkup maqasid syariah, yang kedua tidak bertentangan Quran dan Sunnah, yang ketiga itu tidak bertentangan qiyas, dan keempat itu yang kelima itu tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi seperti itu. Nah, mungkin ini ada yang mau digali lagi. Nah, kira-kira seperti itu tuh masalahnya. Dampak belum ya? Ya. Dampak belum ya? Belum. Ya. Luar biasa. Jadi memang mulai bermasalah sudah sejak tadi ya, anak angkat sebenarnya sudah bermasalah. Udah mulai problem. Karena memang anak angkat atau orang tua angkat itu tidak memiliki sebab-sebab untuk mewarisi gitu ya. Jadi dalam hukum waris Islam itu ada sebab-sebab seorang itu mewarisi. Yang pertama itu ada yang namanya kekerabatan ya. Iya. Anak dan ayah gitu, atau anak dan ibu. Kemudian ada ikatan pernikahan antara suami dan istri. Kemudian ada namanya pembebasan budak. Jadi ada wala namanya, orang yang membebaskan budak itu untuk mendapatkan harta warisan. Nah, dia tidak ada sebab-sebab anak angkat atau orang tua angkat ini untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang menjadi masalah ahli waris beda agama gitu kan. Nah, walaupun dia ada sebab, tetapi dia ada faktor penghalang yang menghalangi dia itu mendapatkan harta warisan. Apa faktor penghalangnya? Perbedaan agama. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan yang hadis tadi. Nah, hadis ini menjadi kesepakatan ya jumhur ulama dan menjadi kesepakatan imam 4 mazhab bahwa seseorang itu tidak bisa saling mewarisi antara muslim dan yang kafir, demikian pula sebelah kafir dan muslim. Walaupun ada pendapat minoritas yang mengatakan bahwa seorang muslim itu bisa mewarisi yang kafir. Tapi ingat, tidak ada ulama ijma bahwa seorang kafir itu tidak bisa mewarisi kepada yang muslim seperti itu. Iya. Udah ya. Lalu begini, Paman Aco. Jadi kalau misalnya terlanjur terlanjur. Dampaknya apa ini kira-kira? Ya, dampak pemberian wasiat wajibah beda agama ya. Sebenarnya kan
putusan Mahkamah Agung ini kan nanti jadi jurisprudensi ya. Jadi jurisprudensi kasus-kasus yang serupa. Jadi baik Mahkamah Agung ataupun hakim itu akan menjadikan putusan tadi itu 368 itu sebagai rujukan untuk memutuskan jika ada kasus-kasus yang serupa. Nah, ini tentu bermasalah yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Di samping tidak hanya menyelisihi nas, ya, tidak hanya bertentangan dengan nas atau berbenturan dengan nas, akan tetapi juga membuka celah bahwa nantinya ahli waris non muslim itu akan menuntut hak warisnya melalui wasiat wajibah. Padahal kan sebenarnya dia tidak berhak mendapatkan harta warisan karena ada perbedaan agama itu. Kemudian di samping itu yang krusial adalah pemberian wasiat wajibah beda agama ini meruntuhkan konsep waris dalam Islam. Nah, jadi seolah-olah nantinya orang akan mengira bahwa perbedaan agama ini tidak lagi menjadi faktor penghalang seorang untuk mendapatkan harta warisan. Seperti itu. Iya. Mantap. Jadi luar biasa ya dampaknya ya. Nah, sekarang saya mau tanya solusi. Iya. Kira-kira kalau misalnya ada ini Paman Aco ya, kita sudah terlanjur ngasih warisan ya kepada yang non muslim. Itu karena keadaannya itu dalam keadaan miskin atau pada saat itu kemiskinan sedang merajalela gitu ya. Kemudian butuh bantuan. Ini solusinya gimana ini Paman Aco? Jadi memang perlu digarisbawahi, pemberian harta warisan itu tidak bisa diberikan kepada ahli waris non muslim atau ahli waris yang kafir ya, karena di sini sudah sangat jelas. Namun jika kita ingin membantu keluarga kita yang kebetulan itu non muslim, maka itu bisa dilakukan dengan pertama bisa hibah kemudian ya. Pemberian. Jadi hibah ini diberikan ketika yang memberikan masih hidup. Iya. Kemudian namanya wasiat ikhtiariah, wasiat biasa bukan wasiat wajibah. Wasiat biasa ini diberikan wasiat ini berwasiat ketika dia masih hidup, akan tetapi diberikan wasiat ini kepada si penerima wasiat ketika pewasiatnya sudah meninggal dunia, atau dengan wakaf atau sodakoh. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau misalnya pewasiat ini nggak sempat memberikan hibah, memberikan wasiat, lantas gimana? Maka sebenarnya ahli waris muslim yang benar-benar berhak mendapatkan harta warisan itu sebenarnya bisa membantu saudaranya dengan memberikan sebagian harta warisan, memberikan harta warisan yang didapatnya itu kepada ahli waris non muslim yang membutuhkan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Justru kalau misalnya kita tetap berkekeh ya bahwa ini kemaslahatan ketika kita memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Nah, ini jadi pertanyaan, maslahat buat siapa gitu. Nah, ini kan memberikan maslahat hanya kepada ahli waris non muslim, tapi di satu sisi sebenarnya mengurangi jatah ahli waris muslim yang dia itu benar-benar berhak mendapatkan harta warisan. Kan ketika dia mendapatkan wasiat wajibah kan maksimal kan sepertiga dari harta warisan setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah dan utang-utang gitu kan. Nah, setelah dikurangin seperti itu, dia misalnya mendapatkan sepertiga, maka itu mengurangi bagian harta warisan dari ahli waris muslim yang benar-benar berhak mendapatkannya gitu. Nah, di satu sisi memang memberikan maslahat kepada ini, di satu sisi merugikan ahli waris yang muslim, seperti itu. Iya. Jadi solusinya tadi hibah ya. Ya, solusinya bisa ketika pewasiat masih hidup bisa memberikan hibah atau wasiat, atau ketika pewasiatnya tidak sempat memberikan wasiat atau hibah, ahli waris non muslim itu bisa bermusyawarah untuk memberikan sebagian hartanya kepada ahli waris non muslim. Nah, intinya adalah namanya waris itu kan intinya adalah penentuan sebelum pembagian. Jadi ketika sudah ditentukan, sudah tahu bagian-bagiannya, nah pembagiannya itu bisa bermusyawarah antara ahli waris yang satu dan ahli waris yang lain, sehingga bisa menghindarkan konflik di antara keluarga gitu. Oke, itu quote-nya ya. Ya. Apa tadi? Penentuan sebelum pembagian. Iya, penentuan sebelum pembagian. Jadi supaya kita nggak melanggar syariat gitu. Kita tentukan dulu sebagaimana hukum waris Islam, sistem hukum waris Islam. Kemudian nanti kalau sudah tahu bagiannya berapa, nah itu dikembalikan kepada ahli waris itu sendiri. Oke, baik.
Ya, jadi jelas sudah ya, sahabat-sahabat sekalian, ini sepertinya memang perlu ada orang-orang yang mendalami tentang ini karena penting sekali ini. Jadi ternyata upaya mengedepankan kemaslahatan demi tercapainya keadilan dan kemanusiaan tidak menjadi alasan untuk mengedepankan wasiat wajibah dari menjaga agama. Sebagaimana tingkatan dalam maqasidus syariah tadi, yang utama adalah menjaga agama dan kemaslahatan tidak bisa menjadi sumber hukum jika bertentangan dengan nas. Dalam hal ini adalah hadis larangan saling mewarisi antara kafir dan muslim yang sudah menjadi ketetapan jumhur ulama dan imam 4 mazhab. Di samping itu, sebagai solusinya, pemberian harta dari muslim kepada kafir dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah, bukan melalui sistem waris Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.